melakukan persembahan kepada sang dewa. Kemudian ia pun menyadari kalau ternyata Urmila akan memasuki rumahnya. Lalu Kokila sendiri ia pun mengatakan, "Kenapa Urmila akan ke rumah ini? Apakah alasan dirinya? Aku hanya ingin tahu dan aku pasti akan menanyakan kepadanya di saat ia akan masuk ke rumah Modi," kata Kokila, sambil ia pun langsung menghampiri Urmila di saat itu juga. Kokila mengatakan kepada Urmila, "Ada kepentingan apa kau datang ke sini?" Kemudian Urmila pun mengatakan, "Aku hanya ingin bertemu dengan cucuku." Kemudian Kokila pun mengatakan, "Kau yakin ingin bertemu dengan cucumu?" Namun tiba-tiba saja di saat mereka berdua berbincang-bincang, Hetal pun datang membawa kedua cucunya itu. Lalu Urmila sendiri ia pun langsung memeluk kedua cucunya itu sambil ia pun mengatakan, "Apakah kalian berdua akan pergi bersekolah?" Gopi memberikan salam kepada Urmila di saat itu juga. Lalu Urmila pun memberikan salam kepada Gopi. "Urmila, bukankah kau ingin bertemu dengan cucumu dan sekarang kau telah bertemu dengannya?" Urmila hanya terdiam di saat Kokila mengatakan hal tersebut karena ia mengira kalau Kokila sama sekali tidak menyukai dirinya datang ke rumah Modi. Lalu kemudian Urmila pun langsung mengatakan, "Di saat Vidya memeluk dirinya, aku pun sangat merindukanmu." Lalu Urmila pun langsung memberikan berkat kepada Vidya dan juga Mira di saat Mira meminta berkat kepada dirinya. Ahem mengatakan, "Ibu, aku izin ingin berangkat sekarang juga." Lalu Kokila pun mengatakan, "Hati-hati di jalan," karena ia pun sama sekali tidak ingin terjadi sesuatu kepada putranya itu. Lalu Urmila sendiri, ia pun berkata di dalam hatinya, "Aku ingin sekali bertemu dengan Rasi. Bagaimana caranya untuk aku memberikan alasan kepada Kokila?" Dan di saat yang bersamaan, akhirnya Mira pun meminta berkat kepada Hetal dan Hetal pun memberikan berkatnya kepada Mira. Karena Mira sendiri, ia pun hari pertama untuk mendaftar ke sekolah. Setelah Mira sendiri diberi berkat oleh Hetal, tiba-tiba saja Mira pun langsung menghampiri Kokila di saat itu juga. Lalu ia pun meminta berkat kepada Kokila. Kokila mengatakan kepada Mira, "Mira cucuku, kau pasti akan berhasil untuk mendaftar ke sekolah itu karena kau cucuku yang paling pintar." Mira hanya menggelengkan kepalanya di saat Kokila mengatakan hal tersebut. Lalu akhirnya Gopi dan Ahem pun pergi untuk mengantar Mira dan juga anaknya pergi ke sekolah. Di malam harinya Ahem dan Gopi mereka berdua akan mendekap satu sama lain. Namun di saat Ahem akan mendekati Gopi untuk mencium dirinya, tiba-tiba saja Gopi pun mendorong Ahem memberikan kode karena ia menyadari kalau Rasi telah melihat mereka berdua. Lalu kemudian Ahem dan Gopi mereka berdua pun merasa malu. Dan akhirnya mereka pun tidak jadi untuk saling mendekap satu sama lain. Setelah itu akhirnya Gopi dan Rasi pun pergi dari tempat tersebut. Di saat Rasi masuk ke kamarnya, ia pun terus saja memperhatikan kunci yang diberikan oleh Kokila. Padahal tadi kalau ia tidak melihat Gopi bersama Ahem, mungkin ia pun bisa meminta saran kepada Gopi bagaimana caranya untuk bisa memenuhi tanggung jawabnya saat ini. Lalu Rasi sendiri, ia pun bergumam sendiri, ia pun mengatakan, "Aku benar-benar merasa bingung, akan tetapi aku sangat bahagia karena aku telah melihat kemesraan Gopi dan juga Ahem. Jadi aku pun bisa senang-senang bersama Jigar malam ini." Di keesokan harinya, Rasi sendiri ia pun langsung pergi ke kuil. Lalu ia pun sepertinya sedang mencari sesuatu. Di saat Rasi akhirnya berhasil menemukan yang ia cari, tiba-tiba saja Rasi pun mengambil kain. Entah apa yang akan ia lakukan, sepertinya ia pun akan merencanakan sesuatu. Dan akhirnya Rasi pun terus saja memasukkan minyak ke dalam kain tersebut karena ia akan melakukan sesuatu dengan kain itu. Dan akhirnya ia pun terus saja melakukan aksi yang akan ia rencanakan saat ini. Rasi sendiri berkata, "Aku akan melakukan rencanaku hari ini. Dan rencanaku tidak boleh gagal karena kali ini aku benar-benar telah lelah ditunjuk oleh Kokila untuk menanggung jawab semua rumah ini. Dan sekarang aku akan membuat masalah." Lalu kemudian Rasi pun menghidupkan korek api yang ada di situ.
Dan di saat itu pula Urmila pun sangat lelah mencari-cari Rasi sambil ia pun mengatakan di manakah Rasi saat ini. Namun kemudian di saat Rasi menghidupkan korek apinya itu, ia sendiri akhirnya berhasil memasukkan korek api ke dalam kain itu, membuat Urmila sendiri yang melihatnya begitu terkejut. Di saat Rasi sendiri, ia pun berusaha menghidupkan api ke dalam kain tersebut, membuat Urmila sendiri, ia pun terus saja memperhatikan Rasi di saat Rasi mengatakan kalau rencananya pasti akan berhasil. Urmila sendiri, ia pun sangat terkejut di saat ia mendengar apa yang dikatakan oleh Rasi putrinya itu. Kalau ternyata ia sendiri tidak menyangka kalau putrinya akan melakukan hal ini, hal yang begitu mengerikan untuk dirinya. Lalu Urmila sendiri, ia pun mencari sesuatu untuk menggagalkan rencana Rasi. Di saat putrinya itu, Rasi, ia pun mencoba untuk menghidupkan api tersebut. Kemudian Urmila pun, ia langsung menghidupkan kipas angin yang ada di ruangan itu, membuat api yang dihidupkan oleh Rasi menjadi padam seketika itu juga. Membuat Rasi sendiri, ia pun merasa heran dibuatnya. Dan akhirnya Urmila pun mengatakan, "Oh sang dewa, terima kasih kau telah membantu diriku untuk menggagalkan rencana putriku yang sangat jahat ini." Lalu Rasi sendiri, ia pun langsung menengok ke arah belakang, karena ternyata ia pun menyadari ada seseorang yang melihat dirinya. Dan kemudian Rasi sendiri, ia pun sangat terkejut dibuatnya di saat melihat ibunya telah datang menggagalkan rencananya itu. Lalu tiba-tiba saja mereka berdua pun akhirnya bertengkar satu sama lain. Dan akhirnya Kokila, ia pun datang menghampiri Rasi dan juga Urmila di saat mereka berdua sedang berdebat satu sama lain. Rasi sendiri, ia pun sangat ketakutan di saat Kokila akan mengetahui apa yang telah ia lakukan. Dan akhirnya Kokila pun mempercayai Urmila di saat Urmila berusaha berbohong kepada dirinya kalau putrinya tidak melakukan apapun. Namun di saat itu pula akhirnya Kokila pun menghentikan perdebatan antara Rasi dan juga ibunya, karena ia pun merasa curiga apa yang telah Rasi lakukan di kuil ini. Kokila sendiri, ia pun menyadari di saat ia melihat di belakang Rasi ada sesuatu, dan ia pun mengatakan, "Kain apakah itu yang akan terbakar? Jangan-jangan itu adalah kain untuk pemujaan." Rasi mengatakan kepada Kokila kalau kain itu bukanlah kain apa-apa, itu hanyalah kain untuk melakukan permainan saja. Namun Kokila sendiri, ia pun menghentikan apa yang dikatakan oleh Urmila kepada dirinya. Dan Kokila sendiri, ia pun tidak gampang percaya di saat Urmila berusaha menjelaskan itu bukanlah apa-apa. Akan tetapi Kokila sendiri, ia pun telah mempunyai jiwa detektif karena ia sendiri sangat curiga dengan apa yang dikatakan oleh Rasi dan juga Urmila. Dan ternyata itu bukanlah masalah sepele, itu adalah masalah besar, kata Kokila kepada Rasi dan juga Urmila. Akan tetapi Urmila dan Rasi, mereka berdua dengan pintarnya berusaha menjelaskan kepada Kokila kalau mereka berdua hanya sedang melakukan permainan kecil saja dan kau pun tidak perlu khawatir. Lalu Kokila sendiri, ia pun melihat ke arah kipas angin. Dan Kokila, ia sendiri benar-benar merasa tidak percaya di saat Urmila berusaha membohongi dirinya. Kokila berkata di dalam hatinya, "Lihat saja nanti, aku pasti akan membuktikan kalau kalian berdua bersalah di hadapan semua orang." Dan akhirnya episode pun berakhir. See you, bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Mimin.